Boyan Hodak girang melihat Persib Bandung bangkit dengan meraih kemenangan atas Madura United pada laga pekan ke-14 Super League. Gol-gol kemenangan Persib dalam laga tandang tersebut dicetak Luciano Guaicochea, Federico Barba, William Barros, dan Tom Haye. Sedangkan gol balasan Madura United dicetak Albertin Joao Pereira. Sebelum menang atas Madura United, Maung Bandung lebih dulu kalah 2-3 dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Kekalahan itu juga yang menunda Persib lolos ke babak 16 besar ACL 2. Akan tetapi Boyan Hodak senang timnya tidak larut dalam kekalahan dan memberikan respon apik dengan kemenangan telak di Madura. Pertandingan yang bagus, saya tahu pemain kelelahan tapi saya senang bisa memenangkan pertandingan dan mencetak 4 gol, kata Hodak. Dengan tambahan 3 poin tersebut, Persib tertinggal 8 poin di belakang Borneo FC yang masih jadi pemuncak klasemen Super League 2025-2026. Dalam kesempatan itu, Boyan Hodak mengapresiasi penampilan Andriandra Dewangga dan Nazril Alvaro yang menjalani debut bersama Persib. Kami memang melakukan rotasi, kami siapkan untuk menatap pertandingan selanjutnya sehingga bisa menjaga kondisi pemain, tutur Hodak. Di lain sisi, pelatih Persib tentang kekalahan pertama Borneo FC di BRI Super League. Saya lebih khawatirkan Persija. Ya, untuk pertama kalinya di musim ini Borneo FC tidak mencatatkan kemenangan. Tim berjulukan Pesut Etam itu dipermalukan Bali United 0-1. Hasil itu menodai rekor sempurna Borneo FC yang sebelumnya selalu menang dalam 11 pertandingan BRI Super League. Kekalahan itu memang belum membuat Borneo FC terkudeta dari singgasana BRI Super League, namun memangkas selisih dengan 2 pesaing terdekatnya, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Borneo FC yang masih menyimpan 1 laga tunda BRI Super League kontra Persib mendulang 33 poin, unggul 4 angka atas Persija dan 5 poin atas Persib. Perlu diingat bahwa Persib masih memiliki 2 partai tunda, yang membuat Tom Haye dan kawan-kawan berpeluang untuk mendekati Borneo FC di puncak Super League. Lihat, mereka masih punya rekor bagus, mereka tim yang bagus. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, ujar Hodak. Hodak baru saja membawa Persib membantai tuan rumah Madura United. Saya perlu melihat dulu siapa yang masih hidup di pertandingan ini di skuad kami, ucap Hodak. Alih-alih Borneo FC, Hodak lebih mengkhawatirkan Persija yang sedang on fire karena terus menang dalam 6 pertandingan berturut-turut. Tetapi secara keseluruhan saya lebih mengkhawatirkan Persija karena banyak hal, tutur Hodak tanpa menjelaskan apa yang dimaksud banyak hal. Sementara itu, persembahkan debut untuk istri Alfiandra Dewangga berharap segera dikaruniai momongan. Penantian Alfiandra Dewangga untuk tampil pertama kali bersama Persib Bandung di ajang Super League akhirnya terwujud pada laga pekan ke-13 melawan Madura United. Kesempatan bermain dari menit pertama ini menjadi lanjutan dari penampilan perdananya sebagai pemain pengganti saat Persib Bandung menang 2-0 atas Selangor FC pada matchday 3 AFC Champions League 2. Dewa ditugaskan mengisi posisi bek kiri, dan ia membalas kepercayaan pelatih Boyan Hodak dengan performa yang solid. Selain disiplin menjaga area pertahanan, ia juga beberapa kali memberikan kontribusi dalam skema serangan Persib Bandung. Usai pertandingan, Dewa mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena akhirnya bisa menjalani debut penuh bersama tim yang sempat ia ikuti dalam masa trial beberapa tahun lalu. Senang bisa debut. Saya juga kan pernah trial di sini dan menunggu debut ini alhamdulillah bermain 90 menit membantu meraih 3 poin, kata Dewangga. Pemain bernomor punggung 19 itu menambahkan bahwa momen debutnya memiliki arti khusus karena dipersembahkan untuk istrinya. Ia pun berharap segera dikaruniai momongan agar semakin bersemangat membela Persib. Debut ini saya ingin dipersembahkan buat istri, karena nikah di Bandung. Semoga cepat dapat momongan, jadi tambah semangat lagi bermain, ucapnya. Dengan performa menjanjikan di laga debutnya, Dewangga berpotensi menjadi opsi penting bagi lini belakang Persib Bandung untuk pertandingan-pertandingan berikutnya di Super League. Super mengejutkan, pelatih Persib Boyan Hodak terang-terangan coret William Marsilio sebelum laga kontra Madura United. Nama Peralta, Joel Pulpesi, Leo Gaucho, hingga Cyrus Margono mencuat. Ya, pelatih Persib Boyan Hodak menegaskan jika gelandang sarang William Marsilio tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Madura United.
Keputusan ini diambil 1 hari menjelang laga pekan ke-14 BRI Super League. Sebelumnya, gelandang asal Brasil itu diboyong Hodak seusai tim kalah dari Lion City Sailors di kompetisi AFC Champions League 2. Menghilangnya nama William saat Persib berhadapan dengan Madura membuat bobotoh bertanya-tanya. Saat dikonfirmasi, Bojan Hodak mengatakan jika dirinya memulangkan William Marsilio ke Bandung. Alasannya, ia kecewa dengan komitmen dan performa pemain berkepala pelontos itu. "William, saya kirim pulang ke Bandung karena saya tidak senang dengan performa dia," tegas Hodak. Mencoret William Marsilio dari daftar skuad tim di laga Madura United pun menggulirkan spekulasi jika ini buntut panjang dari kekalahan Persib di laga melawan Lion City Sailors. Pasalnya, juru taktik asal Kroasia itu sempat menyinggung kekecewaannya dengan pemain yang masuk dari bangku cadangan. William Marsilio adalah salah satu nama dari 5 pemain yang masuk di babak kedua. Dengan statement terang-terangan dari Bojan tersebut, membuat nama William pada putaran kedua dipastikan akan out, dan rumor penggantinya beredar mulai dari Peralta, Joao Pelupesi, hingga Cyrus Margono yang sudah putus kontrak hari kemarin. Meski sulit mendatangkan Peralta untuk opsi pengganti William, namun dengan nama besar Persib, bisa saja Peralta tergiur bergabung dengan tim paruh musim nanti. Untuk Joao Pelupesi sudah terkonfirmasi akan bergabung, dan nama Cyrus Margono menguat setelah Adam Prisibek masih diparkir Bojan hingga pekan ke-14. Berita lainnya, kata-kata Tom Hey setelah cetak gol debut di Persib saat lawan Madura United. Tom Hey senang akhirnya bisa mencetak gol perdana untuk Persib Bandung di Super League 2025-2026. Gol berawal dari Hey melakukan tusukan dari sisi kanan pertahanan Madura dan melepaskan tendangan ke sudut tipis dekat tiang yang gagal dicangkau kiper Miswar di laga tersebut. Hasilnya, Persib sukses menutup laga dengan kemenangan dengan skor telak 4-1 di laga tersebut. Bagi sang gelandang butuh waktu hingga 8 pertandingan di Liga untuk mendapatkan gol. Tentunya, ini jadi bukti bahwa dia tidak hanya bisa menjadi jenderal lapangan tengah, tetapi bisa berkontribusi gol. Tom Hey menjelaskan bahwa mencetak gol perdana selalu jadi momen spesial, apalagi dia memang sering memberikan ancaman meski belum ada gol yang hadir. Selain itu, golnya bisa membawa Maung Bandung bangkit, karena pada pertandingan sebelumnya kalah saat melawan Lion City Sailors. Jadi, saya pikir bagus melihat hari ini bahwa kita membutuhkan semua orang, termasuk para pemain yang tidak banyak bermain hari ini, dan mereka bermain dengan sangat baik. Juga sangat menyenangkan bahwa kita mencetak 2 gol bagus di babak pertama. Mungkin kita bisa menyelesaikan pertandingan sedikit lebih awal. Tetapi saya puas dengan hasil akhirnya, dan ya, saya bangga dengan tim ini, tutupnya. Berita lainnya, pelatih Madura United Carlos Pereira berkelit soal kekalahan telaknya timnya atas Persib Bandung. Tampil di hadapan supporter sendiri, Madura United kalah 4-1 dari Persib Bandung. Carlos Pereira mengakui kekalahan ini karena anak buahnya kesulitan untuk mengimplementasikan hasil latihan. Dia mengakui banyak skema permainan tak berjalan dalam laga. "Pertandingan malam ini kami tidak bermain dengan baik. Kami tidak bermain seperti apa yang kami lakukan dalam latihan, dan kami benar-benar menjalani malam yang buruk," kata Carlos Pereira usai laga. Pelatih asal Brazil ini tak menampik tim malah kebobolan di momen krusial, sehingga dia harus bisa memperbaiki kesalahan tim agar hasil serupa tak terjadi lagi. "Kami punya waktu 20 hari sebelum latihan berikutnya. Kami harus menemukan cara untuk bisa bermain lebih baik dan meningkatkan performa tim," kata Carlos Pereira. Carlos Pereira memang baru merasakan 2 pertandingan melawan Borneo FC dan Persib Bandung, di mana merupakan 2 tim papan atas. Dari hasil buruk pertandingan ini, Carlos Pereira mengakui tim harus segera membenahi dan membangun chemistry bersamanya. "Ya, ada banyak pelajaran dari pertandingan ini. Kita tahu bahwa mereka tim berkualitas tinggi, tetapi kami sudah menyiapkan rencana untuk bisa benar-benar bersaing melawan mereka. Kami tidak datang hanya untuk bertahan, kita ingin bersaing, kita ingin 3 poin karena kita bermain di kandang," katanya. Pelatih berusia 44 tahun ini tak menampik bahwa kebobolan ketika tim sedang tampil baik mempengaruhi kepercayaan tim. Ini pula menjadi awal kesalahan tim yang berujung pada kekalahan telak tim.